RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah langka oksigen. Gudang mebel di Pasar Waikandis hangus terbakar. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa Ayus di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak pada pasokan oksigen. RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah mengalami kelangkaan oksigen sejak 2 bulan terakhir. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah Ayus Lampung selengkapnya. Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 berdampak pada pasokan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah. Rumah sakit milik pemerintah ini mengalami kelangkaan oksigen sejak 2 bulan terakhir. Angka penularan COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah terus melonjak. Bahkan dengan melonjaknya angka penularan COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah, membuat ruangan isolasi COVID-19 di RSUD Demang Sepulau Raya mengalami kelangkaan oksigen. Dalam 2 bulan terakhir ini selalu mendapat pengurangan pesanan tabung oksigen. Biasanya dalam 1 hari, rumah sakit tersebut selalu order 100 tabung oksigen. Namun mereka hanya mendapat 70 sampai 80 tabung oksigen. Untuk menyiasati kurangnya tabung tersebut, perawat harus bekerja dengan mencari tabung oksigen di setiap ruangan yang masih tersisa. Tabung oksigen tersebut digunakan terlebih dahulu bagi penderita COVID-19 yang membutuhkan. Kondisinya pulih ya? Sudah 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ya? Biasanya? Ya kadang-kadang telat gitu. Telat, cuman masih bisa terhandle untuk sampai saat ini gitu. Apakah itu dengan kuota yang kita order juga atau ada pengurangan? Ada pengurangan. Biasanya? Tetap dibagi-bagi. Itu, Dari distributornya. itu ada biasanya pengurangannya Biasanya berapa? kita pesan 100 yang datang 70, 80 kayak gitu. Oh, masih tetap pengurangan kayak gitu ya? Iya. Nah, kita untuk mensiasatinya seperti apa ini? Setiap hari kita harus order, setiap malam kita order supaya pagi itu jam 9 udah standby datang. Yang kosong diantar ke sana, yang baru kita terima. Seperti itu. Rumah sakit berharap agar pasokan oksigen kembali lancar dan tidak ada pengurangan dalam order. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Tingginya kasus COVID-19 membuat Pemkab Lampung Tengah menambah 78 tempat tidur untuk perawatan COVID-19 rumah sakit rujukan. Ada 9 rumah sakit rujukan COVID-19 di kabupaten tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, lonjakan kasus terkonfirmasi atau positif COVID-19 di Lampung Tengah naik cukup signifikan. Akibatnya pemerintah setempat mengambil langkah tegas dengan cara menambah ruang isolasi dan ruang rawat inap yang terkonfirmasi COVID-19. Penambahan tempat tidur di 9 rumah sakit rujukan COVID-19 di Lampung Tengah, termasuk rumah sakit umum daerah. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Tengah, saat ini ada 139 orang yang dirawat di 9 rumah sakit terkonfirmasi COVID. Untuk mengantisipasi lonjakan, pemerintah setempat menambah 78 tempat tidur atau ruang isolasi yang terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Tengah. Sehingga saat ini pemerintah masih mempunyai 95 tempat tidur kosong untuk pasien COVID-19. Perkembangan COVID di Lampung Tengah memang mengalami kenaikan. Untuk saat ini pasien yang dirawat yang ada di rumah sakit 9 rumah sakit kita itu 139.
dan kita mempunyai ruang 233 tempat tidur. Artinya kita masih punya space sisa 95 tempat tidur yang masih kosong. Bor kita kurang lebih 59%. Kita juga nambah. Ya. Kemarin dulu itu hanya 14, sudah sekarang tambah jadi 35. 35 karena ada kenaikan kasus tambah lagi sekarang 26. Jadi tambah. Sementara itu dari data Dinas Kesehatan Lampung Tengah per tanggal 25 Juni 2021, ada penambahan 10 pasien positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Sebaran virus corona yang makin masif membuat permintaan oksigen di pangkalan isi ulang mengalami peningkatan sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan terjadi untuk ukuran tabung 1 meter per kubik yang biasa dipakai saat darurat. Pangkalan isi ulang oksigen Pak Tua di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung dibanjiri pesanan isi ulang untuk tabung oksigen ukuran 1 meter atau milik pribadi sejak 2 pekan terakhir. Banyaknya permintaan ini pun membuat pemilik pangkalan kewalahan memenuhi permintaan pelanggan yang setiap harinya 10 hingga 15 tabung oksigen. Topan, pemilik pangkalan mengaku biasanya pengisian tabung oksigen dilakukan tukang las. Namun sejak 2 pekan terakhir, permintaan banyak dari perorangan untuk pribadi. Kenaikan pesanan mencapai 100% dibandingkan hari biasa. Meski demikian, suplai liquid oksigen hingga saat ini masih aman. Namun untuk tabung oksigen menjadi langka karena dari pabrik sudah tak ada. Dan harganya pun mencapai 2 juta rupiah. Peningkatan sih jelas sih, karena peningkatan dari pasien sih, maksudnya untuk gas medis tuh ya meningkat jelas gitu. Kalau biasanya kita isi botol 1 meter kubik itu cuma berapa, sekarang ya hampir 100% lah meningkat kalau untuk botol kecil ya, botol medis kecil yang 1 meter kubik gitu. Lalu untuk persediaan dari distributornya oksigen sendiri seperti apa saat ini? Kalau untuk supply-nya dari distributor itu, kalau untuk liquid gasnya itu aman sih, bisa dipastikan aman. Yang kendalanya itu sekarang itu dari tabungnya sih. Kalau kita mau nambah tabung itu agak susah, udah harganya naik, terus itu barangnya juga nggak ada di dalam gitu loh. Meski banyaknya permintaan, harga untuk ukuran 1 meter kubik berkisar antara Rp35.000 dan Rp45.000. Sedangkan tabung ukuran 6 meter kubik biasanya dijual Rp80.000 hingga Rp100.000 per tabung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Gudang mebel di Pasar Waikandis hangus terbakar, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai gudang mebel di Pasar Waikandis ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran. Ya Allah, mobil itu. Kebakaran ini terjadi Rabu malam saat kejadian penghuni rumah sedang berada di ruang keluarga dan langsung berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api yang langsung membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi begitu cepat. Api tiba-tiba membesar dari dalam salah satu ruangan rumah dan langsung menghanguskan seisi rumah. Bahkan dalam peristiwa ini tidak ada satupun barang berharga yang sempat diselamatkan pemilik rumah.
Saat kejadian, tiba-tiba dari dalam ruang tengah rumah terlihat kepulan asap yang kemudian disusul oleh sambaran api yang langsung membesar dan menghanguskan seisi rumah. Kebakaran juga menghanguskan satu unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di dalam rumah saat kejadian. Memang langsung besar api di atas. Dari dalam, dari belakang apa dari depan? Dari arah tengah, di depan. Di tengah. Tengah belakang. Memang kondisi ini emang lokasi tempat tinggal juga? Iya, ada di tempat tinggalin sama bapak sama ibunya nenek. Ditinggalin oleh pemilik juga? Iya. Ada korban, Pak? Alhamdulillah korban terselamatkan. Walaupun ada nenek yang tidak bisa jalan, tapi tadi ada 3 orang, termasuk keluarga saya yang menyelamatkan, sehingga tidak ada korban jiwa. Api dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Bandar Lampung diturunkan ke lokasi kejadian. 30 orang. 30 ya. Untuk berapa mobil? Untuk 5 mobil. 5 mobil. Ini dari mana aja, Pak? Ini kita dari pusat kita nerjunin 3 mobil. Untuk dari kecamatan dari Sukarame sama Labuan Ratu. Nah, untuk penyebab kebakaran apa sih indikasinya, Bang? Kalau untuk penyebab kebakaran nanti penyidikan polisi. Penyidikan polisi ya. Bang, ada kesulitan nggak Bang untuk memadamkan api di sini Bang? Apa kesulitan? Paling bahan-bahan ini kan kayak dari kursi gitu mas, mebel gitu, sama kain-kain banyak. Oh, berarti ada alat-alat yang mudah terbakar ya Bang di dalam ya? Saat yang Iya itu ya dari kursi itu mas, kursi mebel itu tumpukan. Untuk korban jiwa ada, Bang? Korban jiwa nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Sementara untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, Kepolisian Sektor Jati Agung dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Tanggamus digoyang gempa hingga 9 kali. Anggota Polres setempat bahkan berhamburan keluar ruangan sesaat setelah gempa terjadi pada Kamis siang. Pada Kamis 1 Juli, Tanggamus diguncang gempa sebanyak 9 kali. Kekuatan gempa berkisar antara 4,2 hingga 5,5 skala Richter. Masyarakat Tanggamus banyak yang merasakan getaran gempa susulan kedua dan ketiga. Bahkan anggota Polres Tanggamus dan beserta undangan yang pada saat itu sedang menggelar peringatan Hari Bayangkara ke-75 di Aula Parama Satwika Polres Tanggamus berhamburan keluar karena getaran yang dirasakan cukup kuat. Oke, baiklah, kita dalam pelaksanaan upacara virtual tadi kita rasakan dari dalam gedung kerasa ada gempa. Tapi gempanya nggak terlalu, jadi karena kaget, jadi personil yang ikut upacara berlarian keluar dari gedung. Ya karena ada gempa kita lari keluar Pak. Memang tadi di gedung dalam suasana apa Pak? Terasa gencangan tadi. Sempat sebelum upacara juga terjadi gempa, terus kami lari keluar. Setelah itu kami masuk lagi upacara dan upacara Polri. Terus setelah upacara ada gempa lagi. Ada suara. Seingat Bapak, seingat Mbak, ini berapa kali gempa yang terjadi pada hari ini? Hari ini udah 3 kali 4 kali. 3 atau 4 kali. Ada suara apa tadi? Suara. Tadi ada suara ya getaran kaca, atap-atap, goncangan semua Pak. Hingga saat ini BPBD Tanggamus belum menerima laporan kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Wakil Ketua 3 DPRD Lampung Tengah Muslim Ansori memberikan materi sosialisasi terkait pencegahan COVID-19.
Muslim mengingatkan warga untuk menjaga kesehatan dan patuh dengan protokol kesehatan. Orang tuanya yang mungkin sudah berumur, kemudian ada juga penyakit bawaan. Selain menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat juga sangat penting. Hal tersebut tentunya sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona di masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dan tidak berada dalam kerumunan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Kenapa harus diatur dalam peraturan daerah? Karena coronavirus ini sangat membahayakan sekali bagi kita, manusia. Belum sembuh, ada juga yang sampai 20 hari. Warga yang terinfeksi corona diminta untuk melakukan isolasi di rumah sakit dengan perawatan medis yang sudah disiapkan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki iNews melaporkan. Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi menekankan agar Dinas Sosial mengontrol serta memonitor bantuan penerima manfaat di kabupaten tersebut. Kontrol dilakukan untuk menghindari kekurangan serta menjaga kualitas bantuan kepada masyarakat. Ungkapan ini disampaikan Ketua Anggaran DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi kepada Dinas Sosial saat pembahasan LKPJ tahun anggaran 2020. Ungkapan ini disampaikan Ketua Anggaran DPRD Lampung Selatan Hendri Rosyadi, Pemkab melalui leading sektor Dinas Sosial dapat memonitor serta mengontrol bantuan secara langsung terkait dengan penyaluran bantuan penerima manfaat di desa. Dengan adanya monitoring di lapangan akan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat penerima bantuan. Karena kan inti dari semua permasalahan controlling dan monitoring. Pembahasan LKPJ tahun anggaran 2020 digelar di Aula Rumah Dinas DPRD Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Swadi iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan ombak pantai Labuhan Jukung di pesisir barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dinilai memiliki karakter ombak yang apik, Pantai Labuhan Jukung pesisir barat menjadi tempat favorit bagi peselancar pemula untuk mengasah kemampuannya. Tiap sore, puluhan surfer berlatih di pantai ini. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Dan jangan lupa pemirsa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Labuhan Jukung Koroi, pesisir barat selalu menarik wisatawan berkunjung. Keindahannya pantainya dan pemandangan di kala senja menjadi daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, ombak yang menawan juga menjadi daya tarik bagi peselancar. Mulai dari peselancar lokal hingga luar negeri ketagihan berselancar di pesisir barat. Kabupaten termuda di Lampung ini sendiri sering dijadikan tempat diadakannya ajang surfing internasional. Tetapi dampak COVID-19 menjadi para peselancar dari luar negeri yang berkunjung mengurang dan hampir tak ada. Namun hal itu tak menyurutkan semangat para surfer lokal untuk terus bermain selancar dan menyalurkan hobinya. Karena lu nggak perlu juara atau lu paling hebat. The most have fun in the water when they surfing is number one surfer. Jadi tempat di Labuhan Jukung ini sendiri, tempat surfingnya gimana sih menurut abang? Oh, kalau kru itu buat pemula. Ini nih contoh, coba itu ada buat belajar, dasarnya pasir. Itu crew left, yang itu crew right. Ini benar-benar ombak paling kecil dan paling cocok untuk belajar.
Yang lainnya ada lah, cuman lebih secret spot gitu. UK Kalau premium. spot-spot yang lebih ekstrim sendiri ada nggak sih? Di Yang ombak Sir gede Barat? itu Iya. ada 3 deh menurut gue. Waijambu, terus Pulau Pisang. Hobi berselancar juga tak hanya digandrungi orang dewasa. Banyak anak-anak giat berlatih surfing di sore hari. Ombak yang tak terlalu besar di pantai Labuhan Jukung menjadikan tempat ini cocok untuk peselancar pemula. Tahun. Masih sekolah? Iya. Sekolah di mana? Sekolah di SD 6 Krun. Oh, masih SD ya? Udah lama belum sih main surfing ini? Udah sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Kenapa sih milih olahraga surfing itu? Pilih aja karena olahraganya asik, terusnya nantang juga. Dibolehin orang tuanya ya main surfing? Seneng nggak sih main surfing? Seneng, bisa kemana-mana kayak ke Bali gitu. Oh, ke Bali ini ya, turnamen ya? Iya. Sering ke Bali ikut turnamen? Belum, baru ke ini kayak Bengkulu, Kaur, habis itu. Pantai yang menghadap ke Samudra Hindia ini dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 5-8 jam dari Bandar Lampung. Ada 2 rute yang bisa dipilih untuk mencapai pantai ini. Fasilitas yang ditawarkan pantai ini sudah memadai. Banyak tersedia penginapan dan resort, mulai dari losmen hingga hotel. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.